Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara semuanya yang berada di rumah. Pada malam hari ini kita akan memulai persekutuan doa kita. Mari kita tenang teduh di hadapan Tuhan. Amin. Kita memulainya dengan satu pujian, Tuhan menetapkan langkah orang. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan pada malam hari ini kami juga mau memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Serta mau menaikkan beberapa syafaat kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin dan kami mau menyerahkan persekutuan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Allah Peduli. Dapat ku mengerti.
firman Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan menyambut satu pujian, satu hal yang kurindu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi pada malam hari ini kami boleh memuji-muji nama-Mu, dan sekarang kami mau tenang teduh belajar akan firman-Mu. Tolong kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kali ini Ayub sudah sampai pada pasal 19 ayat 21 sampai 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasihanilah aku hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah yang tidak menjadi kenyang makan dagingku? Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain.
hati sanubariku merana karena rindu. Kalau kamu berkata kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya, takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu ada pengadilan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar, menyimpan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Nah saudara, sebelum kita melihat lebih lanjut Ayub pasal 19 ini, mari kita lihat video sebentar ya. Nah saudara, biji kurma tidak tahu mengapa ada tekanan berat. Dan ternyata tekanan itu membuat dia menjadi pohon yang kuat. Kira-kira mirip-mirip lah sama Ayub. Ayub sampai pada bagian ini, dia juga belum tahu mengapa begitu berat beban hidupnya. Namun apa yang dia akan dapatkan? Nah, kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, Ayub mengalami pengalaman yang begitu kelam. Kalau kita melihat pada pasal 10 ayat 22 dan seterusnya, maka kita melihat bahwa sepertinya Allah berdiam diri terhadap dirinya. Dia sudah bertanya, mengapa Allah tidak menjawab. Pengalaman yang kelam berikutnya adalah yaitu hidup tanpa harapan dan kehormatan. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya tadi, pasal 19 ayat 13 sampai 22 dikatakan sanak saudaranya, istrinya, lalu tetangganya, mantan budak-budaknya, tidak ada memberikan penghargaan kepada dia. Semua menjauh, semua tidak lagi menghargai dia. Hidup tanpa harapan dan kehormatan. Dan pengalaman yang kelam yang dialami oleh Ayub yang ketiga adalah mengalami penolakan dan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Pada ayat 21 di sana dituliskan kasihanilah sampai 2 kali, menyatakan bahwa permohonan Ayub terhadap sahabat-sahabatnya dengan sungguh-sungguh. Karena sahabat-sahabatnya sudah bertindak seolah-olah mewakili Allah yang menuntut pertobatannya. Itu pada ayat 22. Ayub merasa ditolak. Ayub merasa ditinggalkan oleh mereka. Tidak ada lagi belas kasihan. Padahal awal mereka datang, sahabat-sahabat datang untuk menaruh belas kasihan. Tetapi sekarang tidak. Hanya karena perbedaan keyakinan. Bukan berbeda agama, bukan. Tetapi berbeda keyakinan karena teman-teman atau sahabat Ayub berkeyakinan Ayub melakukan dosa di hadapan Allah dan maka dia layak untuk menderita seperti ini. Sedangkan Ayub tidak merasa bersalah di hadapan Tuhan. Karena perbedaan keyakinan inilah maka terjadi yang dialami oleh Ayub. Tragis bukan? Maka tidak heran jikalau Ayub ingin mengabadikan semua kepahitan dan penderitaannya. Maka di dalam ayat 23 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dia dikatakan begini. Kiranya kata-kataku dicatat sehingga akan selalu diingat. Kiranya dengan besi dipahat pada batu supaya bertahan sepanjang waktu. Apa manfaatnya saudara? Dia ingin penderitaannya itu ditulis, diabadikan supaya semua keturunan berikutnya akan melihat ada seorang yang sangat-sangat menderita. Bermanfaatkah? Rasanya tidak. Kenapa? Karena ada yang lebih menderita daripada Ayub.
yaitu Kristus. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa. Dan dia harus menanggung hukuman seluruh umat manusia seluruh zaman. Lebih daripada itu, dia juga pernah ditinggalkan oleh Bapaknya. Gambar ini menggambarkan saat-saat menjelang terjadinya kegelapan ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pada jam 12 siang, Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan bertolak belakang dengan pengalaman Pak Ayub, bukan? Walaupun Ayub beranggapan seolah-olah Allah berdiam diri, tetapi Allah tidak berdiam diri. Tetap mengawasi, tetap bersama dengan dia, tetap menjaga nyawanya supaya iblis tidak menjamahnya, bukan? Kadang kita juga menghadapi banyak kesulitan, banyak masalah, penderitaan. Oh, seolah-olah kitalah yang paling menderita. Lupa kalau pemeliharaan, penyertaan, berkat Tuhan selalu ada, selalu hadir dalam kehidupan kita. Karena kita lupa akan hal ini, maka tidak heran hidup penuh dengan keluhan, bersungut-sungut, tidak mampu bersyukur. Tapi kali ini kita bersyukur. Ayub mengalami lompatan iman. Apakah lompatan iman? Yaitu pada ayat yang ke-25. Aku tahu penebusku hidup. Dalam masa yang kelam ini, rupanya Ayub mulai memiliki pemahaman yang benar tentang Allah. Inilah yang disebut lompatan iman. Aku tahu, gambaran bahwa begitu dekatnya Ayub dengan Allah. Ayub dengan Allah sepertinya sahabat. Dia tahu bahwa Allahnya adalah penebus. Artinya Ayub juga sekarang tidak lagi menganggap Allah sebagai lawan atau penuduh yang tidak berlaku adil kepadanya. Ayub tidak lagi mengingat-ingat kesalehannya dalam upaya memahami tindakan Allah. Dengan kata lain, Ayub tidak lagi sibuk mencari jawaban mengapa terjadi. Aku sudah memberikan persembahan, aku sudah hidup saleh, kenapa terjadi seperti ini? Tidak, dia tidak sibuk lagi dengan seperti itu. Dia tidak mengingat-ingat kesalehannya untuk memahami tindakan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan kita sekali-sekali mengatakan, oh kenapa ya Tuhan gak mengasihi aku? Kenapa aku mengalami kegagalan? Padahal, aduh kalau udah padahal nih repot ya. Aku sudah giat melayani, sudah rela berkorban, memberi banyak pada gereja gitu ya, memberikan persembahan, banyak menolong orang. Kenapa aku mengalami kesulitan? Mengapa kehidupan seperti ini? Saudara-saudara, jikalau kita seperti ini, kita akan menuduh Allah tidak adil. Dan tidak ada damai sejahtera. Hubungan dengan sesama menjadi rusak. Dan akhirnya kita akan mengutuki Tuhan. Bukankah ini yang dimauin oleh iblis? Iblis ingin di tengah penderitaan Ayub mengutuki Allah. Tapi kita bersyukur. Ayub justru mengalami lompatan iman. Malah memahami Allah adalah sahabat dan penebusnya. Oleh sebab itu, mari saudara kita mulai menyadari bahwa kita memiliki Allah sebagai sahabat dan penebus dalam kehidupan kita. Kata penebus dalam bahasa aslinya adalah pembela. Bahkan ayat 26 Ayub berani mengatakan juga sesudah kulitku sangat rusak tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Artinya sampai mati pun dia memiliki iman untuk berjumpa kepada Allah yang menjadi pembela, yang memihak kepadanya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Ketika nanti kematian itu menjelang dan kita akan memasuki masa-masa kematian itu, apakah kita tetap memiliki iman bahwa Allah adalah penebus dalam kehidupan kita? Percayalah bahwa Allah kita adalah
Allah penebus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sampai pada pemahaman ini Ayub belum sembuh. Dia masih ditolak, dia masih dihina, tidak dihormati, tetapi dia memiliki hati damai sejahtera. Ada ketentraman sehingga dia mampu menghadapi penderitaan. Karena Tuhan yang memampukan dia melewati hari-hari yang berat itu dengan kuat dan tegar. Dan inilah maunya Tuhan. Banyak tantangan, semakin mengenal dia. Maka Paulus di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Semakin hari semakin mengenal Kristus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Ayub juga menyadari bahwa penebus yang dia kenal juga akan menjadi hakim bagi orang-orang fasik. Maka ayat 29 dia berani mengatakan dan menasehati pada teman-temannya, takutlah kepada pedang karena kegeraman, mendatangkan hukuman pedang agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Artinya sekarang Ayub tidak perlu lagi terbawa oleh sahabatnya untuk membalas menghakimi, tidak. Tetapi dia cukup menyerahkannya kepada Sang Penebus yang akan menjadi hakim bagi setiap manusia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam kesulitan apapun, mari kita memiliki lompatan iman atau pertumbuhan iman seperti Ayub. Bahwa Allah sebagai penebus dan pembela kita. Allah sebagai hakim bagi mereka yang tidak percaya. Mari kita kenalkan dan beritakan Allah penebus dan pembela itu kepada banyak orang. Sehingga mereka boleh menerima penebusan dari Allah. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan memasuki doa syafaat. Yang pertama-tama kita mau berdoa, kita bersyukur untuk pemeliharaan dan berkat-Nya bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas kasih dan segala penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau senantiasa melindungi dan membimbing kami dalam setiap langkah hidup kami setiap hari ya Bapa. Kami bersyukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, baik berkat kesehatan, keselamatan, dan masih banyak berkat-berkat lainnya yang kami rasakan ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang kedua, kita mau berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat dewasa, remuda, sekolah minggu, usaha dan pekerjaan. Kita mau berdoa bagi Gereja Kristus Jembatan Hitam maupun Pos Cengklong. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami berdoa bagi pertumbuhan iman jemaat dewasa, remuda, anak-anak sekolah minggu, baik di GKJH Pusat maupun yang di Pos Cengklong. Biarlah iman percaya jemaatmu ini boleh semakin hari bertumbuh dan selalu bergairah di dalam beribadah dan melayani Tuhan. Takut akan Engkau, taat dan setia, dan terutama dari hari lepas hari tambah mencintai Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Dan yang ketiga, kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Kita mau berdoa untuk pemimpin negeri ini, stabilitas ekonomi dan keamanan, dan juga penanganan COVID-19 dan vaksinasinya. Mari kita berdoa. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami serta seluruh aparat pemerintahan kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam membangun negara ini.
Berilah kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga boleh memberikan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Kami juga mau berdoa untuk penanganan COVID-19 dan vaksinasinya. Biarlah seluruh rakyat boleh diingatkan akan protokol kesehatan untuk mencegah wabah ini, dan vaksin yang sudah berlangsung yang diberikan kepada rakyat boleh bermanfaat dan boleh mengurangi wabah ini ya Bapa. Kami menyerahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Dan pada akhirnya kita juga mau berdoa untuk PAUD Cahaya Kasih, untuk pendaftaran murid baru, untuk guru-guru, untuk murid-murid, untuk para donatur dan orang tua asuh. Mari kita berdoa. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk PAUD Cahaya Kasih yang Tuhan percayakan bagi kami. Kiranya Tuhan terus memimpin di dalam setiap pelajaran yang diberikan, dan kiranya boleh menambah pengetahuan bagi anak-anak-Mu ini. Mereka boleh belajar dengan sukacita, kemampuan yang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk tahun ajaran baru dari tahun 2021 hingga 2022. Kiranya boleh banyak anak-anak yang ikut mendaftar di PAUD Cahaya Kasih ini, dan boleh menjadi sarana yang baik dan menjadi berkat bagi anak-anak-Mu dan bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk guru-gurunya. Kiranya Tuhan terus pelihara dan berkati di dalam kehidupan keluarga mereka. Berikan hikmat, kekreatifan yang dari Tuhan dalam mengajar, dan Tuhan yang memampukan. Dan untuk para orang tua asuh dan para donatur yang sudah ikut mengambil bagian di dalam memberikan dana untuk operasional PAUD Cahaya Kasih ini, kiranya Tuhan terus berkati keluarga mereka dan usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan memberikan cinta kasih yang luar biasa yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita akhiri kebaktian doa kita dengan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan sudah menolong dan memberkati persekutuan doa kami. Biarlah malam hari ini kami akan melewatkannya bersama Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, sehingga kami boleh beristirahat malam ini dengan selamat, dan besok bangun dengan tubuh yang sehat dan segar, boleh melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.